Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada alladziina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, baik yang ada di rumah duka di Cikidang ataupun di berbagai tempat yang pada kali ini TC My Family kita gunakan untuk takziah sehubungan dengan meninggalnya Bapak Endang Sanusi di Cikidang. Terhadap ini saya ingatkan lagi untuk kita mempertegas doa permohonan bagi yang meninggal. Semoga almarhum mendapat maghfirah Allah. Semoga almarhum meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Serta semoga pula keluarga ditinggalkan dilimpahi sabar dalam melanjutkan hidup ke arah hasanah di dunia. Hal ini kita fokuskan ya pada pembangunan hasanah di dunia, sebab itu akan menjadi jembatan ke arah hasanah fil akhirah. Dengan demikian maka jangan sampai kalah oleh naturalis yang membangun kemakmuran, membangun keagungan bangsa. Sebab surat Fatah 28 menjelaskan, ingat lagi, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan huda, dengan pedoman, wa dinil haq, yang di dalamnya ada tadbir ya. Din itu kamusnya tadbir, pengaturan yang objektif ilmiah, atau bahasa asingnya regulasi yang objektif ilmiah. Liyudhirahu, guna dia mengunggulkan regulasi yang objektif ilmiah itu ala dini kullihi, atas regulasi seluruhnya. Jadi seluruh regulasi harus dikalahkan oleh din hak dari Allah yang terdapat dalam hudal lil muttaqin. Maka sekali lagi kita katakan, jangan kalah oleh naturalis yang membangun kemakmuran, yang membangun keadilan, yang membangun keunggulan. Disinilah maka
pola pikir kita harus cepat berubah dari mengharapkan selamat di akhirat melulu, seolah-olah apa yang kita lakukan di dunia ini sebagian untuk dunia, sebagian untuk akhirat. Nah, jadi kalau orang pergi ke sawah itu dianggap untuk membangun dunia, begitu waktunya salat dia berhenti, dianggaplah membangun akhirat salat itu. Jadi terpisah antara dunia dan akhirat. Ini yang mohon pola pikirnya dirubah ya. Sebab kalau kita ambil saja ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari kejahatan dan kemungkaran. Kejahatan dan kemungkaran itu adanya di dunia ini. Itu harus terhapus. Itu jangan sampai ada. Sholatlah yang harus bisa menghapusnya. Sebab dalam kalimat inna sholata tanha, sesungguhnya sholat tanha. Tanha ini kalau kita mempelajari tanha itu kalimat, subjeknya hiya, fa'ilnya ya kalau menurut istilah pesantren, fa'ilnya hiya, hiyanya sholat. Jadi sholat itulah yang mencegah dari fahsya dan munkar. Sehingga fahsya dan munkar yang merajalela di permukaan bumi ini, atau fahsya dan munkar yang ada di lingkungan keluarganya, ya, misalnya fahsya dan munkar yang ada di lingkungan keluarganya menjadi hilang lenyap oleh sholat. Jadi berarti jangan sampai ada pemisahan antara membangun dunia ini untuk mencapai hasanah fid dunya dengan pembangunan akhirat. Sebab dunia ini tempat ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujiannya di dunia ini. Begitu lulus ujian, yang lulus itu berarti yang mau diatur oleh Allah. Yang tidak lulus, yang tidak mau diatur oleh Allah. Nah, begitu dia lulus ujiannya, mendapat hasil dua. Satu hasanah fid dunya, yang kedua hasanah fil akhirah. Dengan demikian maka perlu kita pertajam tentang pembangunan hasanah fid dunya. Kalau ini tidak kita pertajam, maka kehidupan orang yang dikatakan mukmin itu nanti akan menjadi cemoohan orang-orang naturalis. Konsekuensinya akan jadi cemoohan nanti. Kenapa jadi cemoohan? Ya karena orang naturalis membangun dunia ini dari pagi hingga petang. Kemudian kalau orang yang hidup dengan hudalil mutakin, dalam pembangunannya bisa disebut terganggu oleh hal-hal yang dianggap itu untuk akhirat.
Nah, jadi dari sini maka kita harus punya rumusan sholat menghadap Ka'bah. Ka'bah lambang dari Allah sebagai komandan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirahnya nanti. Allah sebagai komandan hasanah fid dunya, yang sholat menghadap Ka'bah. Ka'bah sebagai lambang dari Allah sebagai komandan hasanah fid dunya. Jadi sholat adalah pembangunan kepatuhan. Sholat adalah upacara kepatuhan. Ceremony of obedience. Upacara kepatuhan kepada kebijakan pencipta. Nah, jadi kepatuhan kepada kebijakan pencipta ini, kalau dalam surat Fatir 29, tadi juga sudah dikemukakan oleh pembicara pertama sebelum saya berbicara, yaitu kegiatannya yatluna kitab Allah, studi kitab Allah, dilanjutkan ke aqamus sholat, menegakkan sholat, dilanjutkan ke anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan, mengeluarkan anggaran dari apa yang kami telah karuniakan kepada mereka, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Nah, di sini kalau berbicara anfaqu, mengeluarkan anggaran, tentu anggaran ini bukan dari kantong yang kempes, harus dari kantong tebal. Kalau anggaran dari kantong yang kempes, itu jadi tipis, sedikit. Tapi anggaran ini harus keluar dari kantong tebal. Dari mana kantong tebal? Dari berbagai keterampilan yang merupakan perwujudan dari perintah Allah. Faidah qudiyatis sholat, apabila sholat telah dilaksanakan, fantasiru fil ardi, maka menyebarlah di muka bumi, wabtagu min fadlillah, serta carilah karunia Allah. Nah, jadi di sini artinya sholat sebagai pembangunan kepatuhan, setelah itu membangun hasanah fid dunya. Disinilah maka supaya tidak terjadi kekeliruan. Dengan demikian, kalau saat ini kita mengadakan takziah, kita menghibur khususnya keluarga yang ditinggalkan, supaya dari peristiwa ini malah terus bersemangat membangun hasanah fid dunya, baik itu dari sudutnya pendidikan, lengkap ayat Quran. Pendidikan dalam arti menangkap ayat Quran untuk dipakai dalam sholat, menangkap ayat Quran. Ya, ayat Quran bisa dipakai pidato. Ayat Quran bisa dipakai mengarahkan orang lain. Tapi ingat bahwa ayat Quran itu juga yang bisa mengendalikan dirinya. Kendalikan diri, kendalikan orang lain. Sehingga hidup di masyarakat masing-masing mengendalikan diri serta mengendalikan orang lain yang perlu diarahkan oleh orang itu. Maka terjadilah nanti dalam satu masyarakat apa yang diistilahkan watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, saling berwasiat dalam urusan yang objektif ilmiah dan saling berwasiat dalam
kesabaran, dalam ketabahan. Sabar terhadap apa? Kalau kita berbicara sabar, berarti itu dari godaan setan. Siapa setan itu? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setan itu adalah setiap yang memusuhi sunnah Rasul yang terdiri dari manusia dan jin. Manusia sebagai makhluk yang kelihatan bendanya, kemudian jin makhluk yang tan benda, tidak kelihatan bendanya, tapi cukup mempengaruhi terhadap hidup manusia. Nah, inilah permasalahannya, sehingga dengan demikian maka sekali lagi dengan sholat itu adalah membangun dunia ini, membangun hasanah fid dunia. Maka dari itu kalau kita ambil surat Al-Ma'un, dalam surat Al-Ma'un ada kalimat yang berbunyi waladinahum an sholatihim sahun, orang yang lengah dari salatnya. Alladinahum yura'un. Yura'un ini ro'a yura'i ria'an, ria. Pengertiannya memperlihatkan yang tidak sebenarnya. Jadi yura'un itu memperlihatkan sholat, tetapi sebenarnya dia anti untuk melaksanakan dinul Islam. Sebab di ujung ayat wa yamna'unal ma'un. Ma'un itu zakat artinya. Wa yamna'unal ma'un yaitu mereka menentang sistem zakat. Orangnya sholat tapi menentang sistem zakat. Seharusnya orang yang sholat itu masih satu paket dengan zakatnya. Ini melakukan sholat tapi anti sistem zakat. Berarti dari sinilah maka dia memperlihatkan seolah-olah orang yang patuh, tapi sebenarnya dia tidak patuh. Itulah yura'un, memperlihatkan yang tidak sebenarnya. Selanjutnya kita oleh karena pada malam ini juga ada kaitan dengan materi yang ada pada TC, ya TC My Family. Sedikit hal ini kita hubungkan dengan materi yang ada di TC My Family, yaitu surat Qasas surat 28 ayat 75. Yang ini merupakan satu proses apa yang diistilahkan wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi. Yani tidaklah kami mengutus Anda kecuali bagi manusia seluruhnya. Kalau ayat ini kita baca sekarang, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi, yani tidaklah kami mengutus Anda kecuali bagi manusia seluruhnya. Nabi Muhammad pribadinya sekarang tidak ada, tapi sunnahnya ada. Siapa yang memahami Quran, siapa yang hidup dengan hudalil mutakin, berarti dia hidup dengan sunnah Muhammad. Jadi berarti sunnahnya ada. Kalau sunnah Muhammad ini ada, maka sunnah inilah yang harus bekerja, berupaya menyebar sampai ke seluruh umat manusia.
Jadi dari wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, baik di zaman Nabi Muhammad ada, yaitu pada abad ke-7, ataupun sekarang ini. Jadi sunnahnya sebenarnya yang efektif. Kita katakan berkali-kali bahwa di zaman Nabi Muhammad ada pun, di zaman Nabi Muhammad ada, Nabi Muhammad ini tidak bisa dibelah-belah. Beliau ada di Mekah, pribadi beliau tidak ada di Madinah. Kalau Nabi Muhammad lagi ada di rumahnya, maka pribadinya tidak ada di masjid. Kalau beliau ada di masjid, tidak ada di rumahnya. Itu pribadinya. Tapi sunnah Muhammad bila bisa ada di masjid kalau orangnya hidup dengan Quran dan Sunnah Rasul. Sunnah Muhammad bisa ada di rumah kalau orangnya hidup dengan Quran dan Sunnah Rasul. Sunnah Muhammad bisa ada di Vietnam kalau orang-orang sana hidup dengan Quran dan Sunnah Rasul. Sunnah Muhammad bisa ada di Mesir kalau orang-orang di sana hidup dengan Quran dan Sunnah Rasul. Sunnah Muhammad bisa ada di Indonesia kalau orang-orangnya hidup dengan Quran dan Sunnah Rasul. Nah, jadi dengan demikian maka surat Qasas 75 ini menunjukkan satu proses ke arah wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Surat Qasas 75 berbunyi wa naza'na min kulli ummatin syahidan, yaitu kami cabut dari setiap umat seorang pembela. Kita menterjemah syahidan pembela diambil dari pengkamusan yang sangat terkenal di mana-mana bahwa orang yang meninggal di medan juang disebut mati syahid. Mati syahid, syahidun satu ya, syahidani dua, mufrad muannas, jamaknya syuhada. Nah, jadi kalau orang meninggal di medan juang disebut syahid. Kalau satu orang, kalau banyak disebut syuhada. Sangat mudah dimengerti kalau syahid yang jamak syuhada ini diartikan pembela. Sebab mereka sanggup mati di medan juang sedang membela dinul Islam. Jadi dalam pengkamusan ini kita ikuti kamus yang ada. Ya, kamus yang ada dari mana? Itu bikinan orang ya. Nabi Muhammad tidak berbikin kamus. Allah tidak mewahyukan kamus. Allah tidak mewahyukan kamus. Kamus itu bikinan orang. Tapi dari sanalah nanti orang menulis kamus, orang punya kamus, dari kamus demi kamus, kemudian dipakai memecahkan ayat Quran, sambung menyambung satu dengan yang lainnya. Istilah hadis, Al-Qur'anu yufassiru ba'duhu ba'du. Dengan kerja semacam itulah nanti bisa diteliti kandungan makna. Nah, kita buktikan misalkan kalau warattilil Qur'ana tartila. Rattilil Qur'ana tartila di sini terus terang saja banyak orang yang mengartikan rattilu itu menyanyikan. Ada yang begitu. Tetapi begitu kita telusuri kamus Munjid,
Di sana ada kalimat rattalal Quran, berarti ta'annaqo fi tilawatihi. Di sana ta'annaqo fi tilawatihi. Nah, ta'annaqonya sendiri dibuka di Kamus Munawir, ta'annaqo fi amalihi. Artinya teliti dalam kerja. Jadi kalau ta'annaqo fi amalihi, teliti dalam kerja, maka ta'annaqo fi tilawatil Quran, teliti dalam baca Quran. Dari teliti dalam baca Quran berarti membaca Quran harus penuh dengan penelitian. Dari penelitian ini nanti menghasilkan ayat selanjutnya. Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Sesungguhnya kami akan melontarkan kepada Anda kaulan, omongan, sakilan yang berat, yang berbobot. Jadi omongan ilmiah yang berbobot hebat. Apa omongan ilmiah yang berbobot hebat? Itulah isi ayat Quran. Jadi dari kamus bikinan manusia ini ternyata bisa diteliti. Sebab kalau kita mengartikan, ya di sini mohon maaf ya kalau orang yakin dengan rotala itu menyanyikan, ya itu silakan saja ya. Tapi kalau kita di sini membawa rotala ke arah ta'annaqo fi tilawatihi yang ada dalam kitab Mujid, yang ta'annaqo itu sendiri berarti teliti, ini dalam kaitan ayat selanjutnya. Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Kalau hanya rotala itu menyanyikan, tidak mungkin Allah akan melontarkan omongan ilmiah yang berbobot hebat. Dari sini ya, maka perlu dari sini ya, disitulah maka perlunya eksplorasi ayat, eksplorasi hadis, berikut eksplorasi pengkamusan. Sebab kamus itu kontekstual. Kontekstual itu kalau istilah pesantrennya siyakul kalam. Kemana arah pembicaraan ini? Siyakul kalam. Ya, jadi siyakul kalamnya kemana? Kalau misalkan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, jelas siyakul kalamnya ke arah perbaikan hidup. Nah, jadi dari sinilah maka kalau kita merumuskan sholat itu adalah upacara kepatuhan menghadap Allah sebagai komandan yang dilambangkan dengan Ka'bah, karena Allah bukan makhluk. Dengan demikian maka setiap berbicara Allah di dalam Al-Quran yang harus diteliti adalah fungsinya. Sehingga dengan wanaza'na, kembali ke ayat tadi, wanaza'na min kulli ummatin syahidan, kami cabut dari setiap umat seorang pembela. Pembela itu pembela umat dalam hal ini. Siapa pembela umat? Orang yang memperhatikan dengan umat. Memperhatikan jangan sampai umat ini celaka. Memperhatikan umat ini jangan sampai lapar. Memperhatikan umat ini jangan sampai bodoh. Memperhatikan umat jangan sampai tertipu. Nah, itulah syahidan. Jadi di sini belum syahidan seperti syuhada yang tadi ya, baru arti kamu saja. Dalam arti dia juga membela bangsanya. Nah, jadi kalau kami cabut dari setiap umat seorang pembela, sedangkan umat di dunia ini banyak, jadi terkumpullah nanti syahidan
jadi syuhada, jadi orangnya banyak. Nah, kalau di sini kami cabut, ya, ingat ya, kalau misalkan kita ambil ayat tentang kemakmuran, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barokatin minas sama wal ard. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, ya artinya berpandang bersikap hidup dengan ajaran Allah Rasul serta berbuat patuh dengan yang demikian, la fatahna niscaya kami bukakan alaihim atas mereka barokatin kemakmuran minas sama wal ard yang bersumber dari semesta angkasa dan bumi ini. Kami buka. Jadi ini jangan sampai pengertiannya kami buka terus pada turun begitu. Terus padi pada datang ke rumah, jagung pada datang ke rumah, bukan seperti itu. Nanti pada praktisnya mukminnya sendiri melaksanakan perintah wabdagu min fadlillah. Dia berusaha, dia berupaya mencari karunia Allah yang bersumber dari semesta angkasa dan bumi ini. Dia bertani, dia mencari barang tambang misalkan, dia melakukan itu, dia melakukan ini. Dari sanalah Allah memberi faktor penunjang, memberi rezeki. Nah, jadi lapatana alim barokatin minas sama wal ard tidak berarti angkasa dan bumi kami buka terus padi jagung datang ke rumah, tidak seperti itu. Nah, maka nazakna di sini sendiri tidak pernah Allah mencabut. Jadi yang mencabut ini adalah orang yang dakwah, orang yang bismillah. Orang yang bismillah mencari mana orang yang membela bangsanya, mencari orang terbaik. Kemudian dikumpulkan di suatu tempat. Setelah mereka terkumpul, fakulna, kami nyatakan hatu burhanakum, bawa kemari argumentasi kalian. Nah, argumentasi apa yang mereka bawa? Mereka itu sedang didakwahi. Mereka tidak tahu ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Mereka hidup dengan pembengkokan ilmu dari nabi-nabi terdahulu. Tapi walaupun begitu, mereka ini bagus dalam membela umat. Nah, sehingga ada bakat untuk nanti membela din hak yang Allah gariskan. Nah, begitu hatu burhanakum, mereka mengemukakan berbagai argumentasi. Argumentasi mereka pasti bersumber dari pembengkokan ilmu. Sebab mereka tidak hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Nah, terjadilah dialog antara syuhada yang diambil dari masing-masing umat dengan petugas yang membawa ilmu. Petugas yang membawa ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Dialoglah antara petugas dengan pembela umat itu. Nah, dari sini ayat ini kan ceritanya tidak cerita mendetail, tapi garis besarnya saja. Setelah hatu burhanakum, otomatis mereka membawa argumentasi yang mereka jadikan alasan hidup dengan apa yang mereka usahakan dalam membela bangsanya. Nah, setelah dikonfrontir antara ilmu Allah dengan apa yang mereka punya, fa'alimu anal haqqolillah, maka selanjutnya mereka mengetahui secara ilmiah yang objektif ilmiah adalah menurut ajaran Allah. Yang mereka punya ternyata tidak objektif ilmiah. Ya, dari segi membela bangsanya bagus,
tapi tidak objektif ilmiah. Kayak surat Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syita'i wasoif. Allah cerita tentang kebiasaan Quraisy mengadakan perjalanan di musim dingin dan di musim panas, berarti Allah mengapresiasi, menghargai Allah dan upaya Quraisy. Tetapi upaya itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Sebab dilanjutkan dengan falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaknya mereka hidup mengabdi menurut ajaran pemilik Baitullah ini. Kalau hidup hanya sekedar mengadakan perjalanan di musim dingin dan di musim panas itu untuk menyelesaikan urusan ekonomi, ya itu bukan jelek, itu juga bagus, tetapi itu masih kurang. Coba lanjutkan dengan hidup mengabdi menurut ajaran pemilik Baitullah ini. Dagangnya terus lanjutkan, tapi dilapisi dengan masalah utama, yaitu apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Hidup mengabdilah menurut ajaran pemilik Baitullah ini. Hidup mengabdi itu sama dengan mematuhi. Ringkas ceritanya, patuhlah menurut ajaran pencipta. Upayanya diteruskan, tapi dengan kepatuhan menurut ajaran pencipta. Nah, inilah maka kalau di sini fa'alimu anal haqqulillah, sebab mereka mengetahui secara ilmiah yang objektif ilmiah adalah menurut ajaran Allah. Kira-kira seperti Quraisy yang biasa melakukan rihlata syita'i wasoib diperintahkan untuk falyabudu rabb hadzal bait. Nah, kemudian wadalla anhum makanu yaftarun. Itu yang di Bukarma dimatikan ya itunya. Mic-nya dimatikan. Mic-nya yang dimatikan yang di Bukarma. Ya. Itu mengganggu itu. Mic-nya di Bukarma dimatikan. Lanjutkan ya. Wadalla anhum makanu yaftarun. Ya dimatikan aja. Ya ini ada yang telepon. Ya dimatikan aja, dimatikan telepon. Biar nanti Ya, nanti disusul aja teleponnya. Kita lanjutkan. Wadalla anhum makanu yaftarun. Serta hilanglah dari mereka apa yang mereka bikin-bikin. Kenapa mereka bikin-bikin? Itulah mereka hidup dengan pembengkuan ilmu. Orangnya punya perhatian kepada bangsa, tapi bahannya yang mereka punya pembengkuan ilmu. Maka sempurnakan, luruskan, bawa bangsa ini ke arah kepatuhan menurut ajaran pencipta. Nah, jadi dari sinilah maka kita katakan ayat ini satu proses ke arah wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Nanti mereka yang dicabut dari setiap umat akan kembali ke umatnya, akan mengajar di sana, akan menyampaikan dakwah Allah untuk pembangunan hasanah fid dunya dengan penguasaan ilmu, sehingga merubah pendidikan yang ada di setiap umat. Terhadap ini maka kita menyatakan satu keprihatinan. Apa keprihatinannya? Begitu kita ngukur kepada diri kita, ternyata belum bisa kan? Kita berdakwah, kita mengajar ayat Quran di sana sini, tapi untuk sampai kepada mencabut dari setiap umat seorang pembela, dibawa ke forum,
diajak dialog tentang ilmu, hakikat ilmu dan kebenaran, sampai dengan yang berdakwah menang argumentasi. Itu kita belum bisa. Maka dari itu kita perlu dengan ayat ini saja mengoreksi ke dalam diri kita tentang kemampuan menanggapi Quran menurut sunnah Rasul. Sebab bagaimanapun ada istilah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Seindah-indah kalian orang yang mempelajari Quran, selanjutnya mengajarkannya. Jadi dalam ini maka mengajar itu adalah tugas masing-masing. Cuman tentunya oleh karena satu dan lain hal dalam hidup ini, maka kita biasa mempercayakan kepada orang-orang tertentu untuk membimbing. Nggak apa-apa ya. Tapi jangan sampai